Alhamdulillah ya, Nabi Ibrahim itu istrinya tidak satu. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam sejarah panjang kisah Nabi Ibrahim, kita akan ketemu dengan salah satu bagian yang cukup dramatis dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Dulu waktu saya SD, saya belajar itu di kelas 3. Di buku pendidikan agama Islam, itu unik. Gambarnya itu, Nabi Ibrahim disimpan di tungku, lalu kemudian dibakar. Itu kurang lebih mirip seperti acara api unggun dalam acara perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Sehingga saya agak sulit memahami kalimat ketika Allah mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan saya lebih mudah memahami kalimat itu? Setelah saya baca tafsir. Nabi Ibrahim itu, Pak, ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim itu disimpan di sebuah ketepel besar. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat film Kolosal, maka dulu alat utama sistem kesenjataan itu adalah orang-orang pakai ketepel besar, disimpan batu yang besar, lalu dilemparkan ke arah musuh. Sesekali batu itu dilumuri minyak, lalu kemudian dibakar. Setelah itu lalu kemudian dilemparkan ke arah musuh. Waktu Nabi Ibrahim akan dibakar, Nabi Ibrahim disimpan di ketepel itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum Allah turun tangan, 3 unsur pembentuk bumi datang pada Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur hak Allah, salawat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita semua, Ustadz Tatan dari Bandung dan dari DPD Persis, tentu segenap jajaran Yayasan Abu Bakar Siddiq dan segenap sesepuh yang hadir di lembaga ini yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Semua yang hadir, jamaah pengajian hari Ahad dalam tahun ke-3 nampaknya, saya hadir di tengah-tengah majlis yang begitu mulia. Menjadi kebahagiaan tersendiri buat saya hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua hadir selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa saya ingin menghaturkan doa terkhusus untuk ayahanda sahabat saya Pak Haji Dandi, Pak Bapak Haji Dadang, yang dalam beberapa bulan yang lalu beliau dirawat di Bandung dan alhamdulillah saat ini sudah bisa kembali ada di Tasikmalaya. Mudah-mudahan beliau ayahanda dari ayah sahabat saya ini Allah berikan kesehatan lahir batin,
usia yang panjang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segenap jamaah yang selalu setia mengikuti kegiatan ini, tentu tidak ada kata-kata terbaik yang kita mohonkan di akhir Ramadan ini kecuali semoga usia yang hari ini Allah berikan kepada kita betul-betul kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, karena waktunya juga tidak panjang, nanti panjang lebar secara mendalam dari Ustadz kita, Ustadz Tatan, maka saya atas nama pribadi juga atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menghaturkan terima kasih kepada seluruh penyelenggara majelis yang begitu mulia ini, yang rutin setiap tahun diselenggarakan dan malah rutin setiap minggu juga dilaksanakan, karena sesuai dengan visi misi Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami. Salah satunya implementasinya adalah bagaimana kita terus bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan dan peningkatan kapasitas ilmiah khususnya dalam bidang pendidikan dan agama, sehingga insya Allah jalan ini, sirat ini akan menyelamatkan kita di dunia dan insya Allah mudah-mudahan sampai akhirat. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi investasi kebaikan dan kesolehan untuk seluruh yang selalu mendermakan baik hartanya, baik tenaga serta waktunya, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan misi kami dalam misi pertama, bahwa saya dan Bupati punya waktu tidak lama. Genap bulan ini 2 tahun kami mengemban amanah. Tempo hari di bulan April kita dikukuhkan oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil, dan saat ini sudah masuk bulan April pula. Mendekati tanggal 26 April kita dikukuhkan, tinggal 10 hari lagi genap 2 tahun. Sisanya kurang lebih hanya 2 tahunan lagi, karena November nanti insya Allah secara nasional Bupati, Wali Kota, Gubernur harus melaksanakan pemilu secara serentak nasional. Oleh karenanya tidak ada kata yang layak saya sampaikan kecuali semoga derma yang sudah dijalankan dalam 2 tahun berjalan ke belakang, dalam ikhtiar yang kami mampu, mudah-mudahan Allah mencatatkan dalam catatan amal soleh. Dalam sisa kurun waktu beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan Allah membimbing kami, membimbing saya khususnya, sehingga ada dalam keselamatan, tidak ada dalam kemudaratan, dan bisa menghadirkan kemaslahatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya khususnya, umumnya untuk segenap muslimin muslimat dimanapun berada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat melaksanakan ibadah Ramadan di ujung Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fi ila mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada Pak Haji Cecep Nurul Yakin selaku perwakilan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, selaku wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan dan rencana kedepannya ada dalam keberkahan dan dijauhkan dari kemudaratan. Ikhwatul iman sekalian, kita masuk ke acara inti yakni kajian Ahad bersama Ustaz Tatan Ahmad Santana, insyaallah dengan tema Ramadan dan perubahan. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi
wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai karena Allah, senior saya di kampus yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Tasikmalaya, Kang Haji Cecep Nurul Yakin. Izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan, karena selama 3 tahun berturut-turut beliau hadir di tempat ini membersamai kita dalam ikhtiar kita untuk memperdalam ilmu agama kita, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan kita cintai karena Allah. Ustadz Siddiq Soleh sebagai perwakilan dari PD Persis Kabupaten Tasikmalaya, Kang Haji Dandi sahabat saya, lalu kemudian hadir juga di tengah-tengah kita guru kita semua, Ustadz Amaswara, yang sepengetahuan saya di beberapa tahun terakhir ini menjadi mursyid di acara i'tikaf yang dilaksanakan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang saya muliakan, saya hanya akan berbicara di tempat ini sampai pukul 17.30. Nanti sisanya kita akan minta kembali kepada Pak Haji Cecep Nurul Yakin untuk memberikan kajian menjelang buka. Karena di acaranya itu kajian keislaman bersama Ustadz Tatan Ahmad Santana diikuti dengan iftar jama'i bersama Wakil Bupati Tasikmalaya. Jadi saya komit dengan judul itu. Saya akan kajian sampai 5:30, lalu nanti bukanya sama Pak Wakil Bupati. Lagian agak disayangkan kalau Pak Wakil Bupati hanya menyampaikan pesan-pesan penting itu dalam waktu 5 menit. Padahal beliau ini juga santri dan nyantrinya lebih serius ketimbang saya, gitu ya. Ikhwati iman yang saya muliakan, saya hanya akan bicara tentang Ramadan dan perubahan. 1. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan Ramadan itu bukan hanya belasan kali, tapi kita sudah puluhan kali. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah Ramadan yang kita laksanakan puluhan kali itu sudah kemudian mendorong kita untuk melakukan sejumlah perubahan dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran terkait dengan pensyariatan saum, maka di ujung ayatnya ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kemudian kita menjelma menjadi pribadi yang bertakwa. Hari ini ada baiknya kita nanya sama diri kita semua, apakah kemudian Ramadan yang sudah kita lewati puluhan kali itu telah mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa? Bagaimana caranya kita mengetahui kita sudah bertakwa atau tidak? Kita harus tahu tolok ukurnya. Dan saya sering menyampaikan, kalau kita ketemu dengan kosakata yang punya keterkaitan dengan agama, saya mohon maknanya dikembalikan pada Quran dan hadis. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali orang mempergunakan kosakata agama tapi tidak pada tempatnya. Saya kasih contoh. Alhamdulillah itu adalah bentuk pengakuan kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu hanya digunakan oleh kita untuk sesuatu yang tidak berbau maksiat. Sekarang dalam perjalanannya, alhamdulillah itu kadang ditempatkan tidak pada tempatnya. Saya kasih contoh. Ada seorang suami buruk akhlaknya. Dia berselingkuh. Selingkuhnya luar biasa. Dia lakukan secara demonstratif. Dia ajak selingkuhannya itu jalan-jalan di Asia Plaza. Qadarullah, takdir Allah, ketika ia bawa selingkuhannya itu berpapasan dengan istrinya. Tapi yang luar biasa, istrinya tidak melihat sang suami. Karena tidak terlihat oleh istrinya, lalu kemudian sang suami mengatakan, alhamdulillah, kuring mah salingkuh ge teu kapanggih. Yang kedua contohnya,
ada sejumlah penyelenggara negara ditangkap, operasi tangkap tangan oleh KPK. Saya nggak ngobrol kota Bandung, tapi juga terjadi di kota-kota yang lainnya. Ditangkap sama KPK. Dari 7 orang, yang 6 ditangkap, tapi yang 1 lepas. Padahal dia juga menikmati hasil dari kemaksiatan itu. Lalu dengan gagah ia mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sama-sama korupsi, tapi saya dibantu sama Allah sehingga saya tidak ditangkap oleh aparat penegak hukum. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, ini adalah contoh betapa kalau kita ketemu dengan kosakata yang punya relevansi dengan agama, kita harus cari tafsirnya dalam Quran. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita melaksanakan saum dan tujuan saum adalah membentuk kepribadian takwa, maka mari kita ukur apakah kita sudah bertakwa ataukah belum. 1, ciri orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarai wad dhara. Mereka adalah orang-orang yang berderma di kala lapang dan di kala sempit. Saya perlu menyampaikan kepada ibu dan bapak, potensi zakat Indonesia tahun 2023 itu 327 triliun. Dan yang terkumpul sampai saat ini baru sekitar 14 triliun. Itu artinya potensi zakat kita yang bisa kita ambil hanya kurang lebih 4,27%. Bapak Ibu tahu, kalau yang 327 triliun itu bisa kita kumpulkan, kita semua punya kesadaran untuk membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf, maka dalam hitungan kasar saya, tiap tahun Republik ini bisa mendirikan 327 universitas dengan model world class university. Kita bisa bangun kampus-kampus bertaraf internasional. Dan tidak hanya itu, kalau sebagiannya kita investasikan untuk membangun rumah sakit, maka kita akan memiliki lebih banyak rumah sakit yang baik. Yang di saat bersamaan, kampus dan rumah sakit itu tidak hanya berkualitas, tapi pintunya bisa diketuk oleh keluarga dari keluarga miskin dan tidak berpunya. Oleh sebab itu, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita semua selesai melaksanakan saum ini menjadi pribadi yang jauh lebih dermawan. Kemarin Pak Wabub juga hadir di Bandung. Pak Gubernur punya ide melaksanakan kegiatan Bubos. Dulu Bubos itu singkatan buka bersama on the street. Kita ngundang 15.000 sampai 20.000 orang keluarga yang tidak berpunya untuk sama-sama berbuka saum di depan gedung sate. Tapi karena 2-3 tahun terakhir ini ada pandemi, maka kemudian kita ubah polanya. Bungkus-bungkus nasi itu kita kirimkan dan kita ketuk dengan terhormat dan kita serahkan kepada keluarga yang tidak berpunya. Berapa banyak yang bisa kita kumpulkan? Yang bisa kita kumpulkan lebih dari 1.427.000 bungkus. Dari mana dananya? Dananya adalah dari iuran yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat yang punya kepedulian terhadap sesamanya. Jadi perlu saya sampaikan, Ibu dan Bapak, Indonesia itu di tahun 2022 kita itu tercatat kembali sebagai negara paling dermawan menurut survei yang dilakukan oleh World Giving Index. Jadi di balik wajah-wajah kita yang bermasalah ini dan kelihatan punya utang, ternyata kita itu berehan, kita itu dermawan. Problem pokoknya adalah bisa nggak kedermawanan itu dikelola secara jauh lebih profesional agar kedermawanan itu bisa kita buat proyek-proyek yang monumental untuk kebaikan peradaban di masa yang akan datang. Maka saya sering ngobrol dengan Haji Dandi, kalau Haji Dandi punya uang, itu jangan kemudian senang sekali ngumpulin orang lalu kemudian orang-orang itu dibagi sembako. Saya tahu misalkan, mohon maaf sekali, di kota Tasik itu ada beberapa agnia yang senang ngumpulin orang dalam jumlah yang sangat masif. Dikasih satu orang 100.000, diantaikan 5.000 orang.
Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau 5.000 dikali 100.000, 500 juta kita bikin sebagai beasiswa, maka minimal dari 500 juta itu setahun kita bisa menghadirkan kurang lebih 100 sarjana-sarjana baru, anak-anak dari keluarga yang tidak berpunya. Dan saya yakin pendidikan itu adalah eskalator kehidupan. Daripada dikasih sembako 1-2 hari habis, lebih baik jumlahnya kita sedikitkan, tapi yang sedikit itu kelak akan menolong orang-orang lain yang sama punya sejarah dengan dia, menjadi orang yang tidak berpunya, yang ingin kemudian menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ini bagian pertama. Bagian kedua, kalau kita sukses saumnya, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak lekas marah. Wal kadhiminal ghaidha. Kita mampu memanajemen emosi kita. Saya kasih contoh. Beberapa saat yang lalu ada seorang ibu-ibu ngobrol seperti ini. Saya tidak akan sebutkan namanya. Yang jelas ibu-ibu. Beliau ngobrol semacam ini. Aku tuh ndak ngerti ya, kenapa sekarang itu ibu-ibu itu kerjaannya ngaji terus. Itu gimana keluarganya, diurus apa enggak? Itu ada ibu-ibu yang ngobrol kayak gitu. Lebih tepatnya nenek-nenek. Da orang Tasik maku abdi tos dilemesan ibu-ibu kekeh kudu nyebut nini-nini. Senior citizen lah biar agak gaya. Ya. Ada ibu-ibu yang bicara semacam itu. Setelah ibu-ibu itu ngobrol hal semacam itu, sahabat saya Ustadz Aam Amiruddin lalu kemudian memberikan komentar dalam bentuk video. Menyayangkan intinya statement yang disampaikan oleh ibu tersebut. Karena Ustadz Aam menyampaikan video itu, akhirnya jamaah saya banyak yang berkirim WA dan berkirim DM. Ustadz Datan, apa sikap Ustadz Datan terhadap statement yang disampaikan oleh ibu tersebut? Jawaban saya menyayangkan statement itu. Terus kenapa nggak bikin video? Jawaban saya, video Ustadz Aam sudah cukup bagi saya. Enggak, Ustadz kurang puas, pokoknya Ustadz mesti menyampaikan sikap. Saya akhirnya menyampaikan sikap. Ketika kita mendengar ibu tersebut ngobrol semacam itu, maka yang saya harapkan umat ini tidak seperti ilalang di padang gersang, yang mudah terprovokasi dan mudah marah. Yang harus kita lakukan adalah, kalau hari ini kita ngaji seminggu sekali, minggu depan kita ngajinya seminggu jadi 2 kali. Yang sudah seminggu 2 kali jadi seminggu 3 kali. Nanti kalau ibu tersebut datang ke Tasik, saya akan bawa ibu-ibu ketemu dengan ibu tersebut. Bukan demo ya, silaturahmi dalam bentuk massal. Nanti ibu-ibu akan saya bawa perwakilannya lalu ngobrol kepada ibu tersebut. Ibu nun sewu, saya ini dulu ngajinya hanya seminggu sekali. Setelah ibu bicara, saya seminggu jadi 2 kali ngajinya. Dan alhamdulillah atas takdir Allah, suami saya bisa saya urus dengan baik, anak-anak saya tumbuh di keluarga saya jadi generasi yang berprestasi fid dunya wal akhirah. Itu adalah jawaban terbaik, bukan marah-marah. Dari siapa kita belajar memanajemen amarah? Salah satunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya mau tanya, ibu bapak kenal nggak dengan Nabi Ibrahim? Kenal nggak? Kenal. Urang mana? Murang kalihna sabariji. Bojona sabarahiji. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 1 apa 2 atau lebih? Alhamdulillah ya, Nabi Ibrahim itu istrinya tidak 1. Ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam sejarah panjang kisah Nabi Ibrahim, kita akan ketemu dengan salah satu bagian yang cukup dramatis dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Kapan itu? Ketika Nabi Ibrahim akan dibakar oleh Raja Namrud. Dulu waktu saya SD, saya belajar itu di kelas 3.
Di buku pendidikan agama Islam itu unik. Gambarnya itu Nabi Ibrahim disimpan di tungku lalu kemudian dibakar. Itu kurang lebih mirip seperti acara api unggun dalam acara perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Sehingga saya agak sulit memahami kalimat ketika Allah mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kapan saya lebih mudah memahami kalimat itu? Setelah saya baca tafsir. Nabi Ibrahim itu, Pak, ketika mau dibakar, Nabi Ibrahim itu disimpan di sebuah ketepel besar. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat film Kolosal, maka dulu alat utama sistem kesenjataan itu adalah orang-orang pakai ketepel besar, disimpan batu yang besar, lalu dilemparkan ke arah musuh. Sesekali batu itu dilumuri minyak, lalu kemudian dibakar. Setelah itu lalu kemudian dilemparkan ke arah musuh. Waktu Nabi Ibrahim akan dibakar, Nabi Ibrahim disimpan di ketepel itu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum Allah turun tangan, 3 unsur pembentuk bumi datang pada Nabi Ibrahim. Yang pertama kali datang itu tanah. Tanah ngobrol ke Nabi Ibrahim. Ibrahim, engkau itu adalah kekasih Allah. Aku tak tega dan aku tak rela kalau engkau kemudian dihinakan semacam ini. Kalau engkau izinkan aku, maka aku akan menjadi gempa yang luar biasa dahsyat. Engkau akan kuamankan, lalu kemudian orang-orang yang melawanmu akan aku luluh lantakan. Apa kata Nabi Ibrahim? Gak usah. Selepas itu datang angin. Angin menawarkan hal yang serupa. Ditolak oleh Nabi Ibrahim. Setelah itu datang air yang kemudian berjanji kalau Ibrahim menerima bantuannya, maka air itu akan berubah menjadi banjir bandang. Nabi Ibrahim menolaknya. Sampai pada titik terakhir Jibril datang pada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril ngobrol gini. Wahai Ibrahim, engkau itu adalah kekasih Allah. Karena engkau kekasih Allah, maka keinginanmu adalah tugas bagiku. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Nabi Ibrahim tidak minta bantuan apapun. Nabi Ibrahim hanya mengeluarkan kalimat pendek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi Ibrahim, cukuplah Allah sebagai penolong dalam hidupku. Cukuplah Allah sebagai teman dalam hidupku. Cukuplah Allah yang akan membela diriku. Karena kesolehan dari Nabi Ibrahim itu, maka Allah langsung turun tangan, memberikan mukjizatnya. Seperti apa mukjizat itu turun? Allah berbisik pada api. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-69, Allah berfirman, Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat secara kebahasaan, kalau kita nggak ngerti ceritanya, itu kita akan bingung. Ngapain Allah mempergunakan kosakata salaman selepas kata bardan? Bukankah yang akan meluluh lantakan Ibrahim itu adalah api yang panas? Kalau apinya sudah dingin, ngapain ada kata salaman? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya, kita jadi ngerti. Nabi Ibrahim itu, Bapak Ibu, itu dilemparkan dari ketepel besar. Dina bahasa Sunda mah dipangpengkeun. Dan ketika Nabi Ibrahim terlontar, yang luar biasa, api itu berubah dingin. Dan sebelum berubah dingin, api itu lalu kemudian mengubah dirinya jadi kasur yang sangat empuk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Diterima oleh kasur empuk, yang kasur empuk itu berubah menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan mengelola emosi? Bapak Ibu tahu kalau Nabi Ibrahim emosian, lalu kemudian ditawarkan oleh angin, ditawarkan oleh air, ditawarkan oleh tanah untuk mendapatkan bantuan, maka collateral damage-nya, maka korbannya akan semakin banyak.
Sehingga cicit dari Nabi Ibrahim, yakni Nabi Muhammad SAW, sama memilih jalan damai ketika ia dihinakan, ketika ia diprovokasi di daerah yang kemudian kita kenal sekarang sebagai daerah Taif. Nabi Ibrahim itu diludahi. Nabi Muhammad itu diludahi, dihinakan, disebut sebagai orang gila, akan dibunuh berulang kali. Tapi Nabi Muhammad tetap memilih jalan pemakluman dan pemaafan, dan Nabi Muhammad tetap mendoakan, mudah-mudahan suatu saat orang Taif itu insyaf. Dan hari ini doa itu ada dan nyata di hadapan kita. Bapak Ibu yang berhaji atau umroh, kalau datang ke Taif, maka di Taif kita akan menemukan ada begitu banyak umat Islam yang punya perangai yang jauh lebih baik ketimbang nenek-nenek moyang mereka di masa lalu. Oleh sebab itu saya minta semuanya tolong dijaga emosinya. Saya kasih contoh ya, Turki sejak 6 tahun yang lalu Bapak Ibu, di masjid itu punya kids corner. Abbas ini masjidnya sudah modern. Tapi mohon maaf, selama belum ada kids corner, gagal jadi masjid modern. Kenapa harus ada kids corner? Agar anak punya tempat bermain di masjid. Kalau saya ngomong gini, beberapa orang tua yang kolot langsung protes. Ustadz naha, ulin bet di masjid. Ulin mah tuh di mana we? Di masjid mah sholat. Sekarang saya mau tanya di sini. Cung bapak-bapak dan ibu-ibu, anu sholatna langsung khusyuk, sok ngacung. Saya kalau lihat anak segede gini nih, sholat langsung khusyuk. Saya nggak bangga. Saya pasti akan menyarankan orang tuanya untuk membawa anak ini ke psikolog. Kenapa harus dibawa ke psikolog? Karena nggak normal. Saya, Pak Haji Cecep, Pak Haji Dandi, dulu ketika taraweh moyegna luar biasa. Kalau saya tarawih, dulu saya pasti memilih saf paling belakang. Kenapa? Harap we saeutik diporosotkeun sarung teh. Kenapa milih belakang? Agar saya bisa merosotkan batur, kan gitu. Sekarang dengan usia kita sekarang, kan udah nggak pernah lagi merosotkan batur. Oleh sebab itu ibu dan bapak, saya minta masjid-masjid di kita juga contoh Turki. Turki itu keren. Di pinggir masjid itu ada kids corner. Orang tuanya sholat, anak-anaknya bermain. Anak-anak punya tempat bermain di masjid. Hatinya terikat dengan masjid karena masjid jadi tempat yang aman dan menyenangkan. Bahkan bapak ibu mungkin sekarang lihat ya beberapa video viral. Imam-imam masjid di Turki itu beres gimaman, itu lalu kemudian oray-orayan. Barudak nate di piwarangnya pengan pengkerna, imamna nyanyi ngurilingan masjid. Iya mah ya Allah, ayah bapak-bapak, budak taraweh teh daek cicing, lulumpatan weh haye. Si bapak eta teh semangat ke Persibanana ujug-ujug muncul. Budak eker lumpat teh langsung di sliding tackle, tak gubrag. Sangeus ngagubrag teh bapak-bapak teh ngomong, hakan sia. Kalau gitu yang akan dikenang oleh anak dari masjid ini tempat yang menakutkan bagi anak-anak. Berapa banyak anak yang berhenti baca Quran karena gurunya terlalu galak. Dia tidak mengenal ikhfa, dia tidak mengenang iklab, dia tidak mengenang idgham, dia tidak mengenang mad wajib, dia tidak mengenang mad jaiz. Yang dia kenang adalah setiap pukulan yang dilakukan oleh gurunya yang menyisakan rasa sakit di tangannya. Saya pernah Allah izinkan hadir dan datang ke salah satu lembaga pentahfidan terbaik di dunia, dan tempatnya ada di Rusia. Di Rusia anak-anak belajar Quran itu sambil naik prosotan dan naik ayunan, pakai celana jeans, di kaos, tapi hafalan Quran mereka bagus. Di kita memang bagus beradab, ngaji teta sapertos kiai pisan, pakai baju koko, di sarung, di kopea, sidakep bari balem. Bakatku salahnya karena disuruh sidakep bari balem, ditanya ku ustad terepeh we. Kunaon saterepeh wae pan saur ustad sidakep bari balem. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu jangan jadi pemarah.
Gimana caranya kita nggak jadi pemarah? Gampang, munculkan mahabbah. Saya mau tanya ke bapak-bapak, Pak, saya mau tanya ke bapak, istri bapak punya kekurangan nggak? Istri bapak punya kekurangan nggak? Bapak-bapak mah repeh wae, teu wanian. Cik ibu-ibu, suami ibu-ibu punya kekurangan nggak? Tuh bener, ibu-ibu mah wanian Pak. Dah bentes ibu-ibu mah. Saya kasih contoh cerita. Ada seorang ibu curhat sama saya. Ustadz, saya itu kecewa dengan suami saya. Saya tanya, kenapa kecewa? Dulu Ustadz, kalau dia ngapel saya, kalau dia ngapelin saya, dia itu pakaiannya rapih sekali, wangi. Dan tiap malam minggu datang pasti nyanak martabak. Erek asin, erek manis. Nu penting mah dia mah bawa martabak. Terus gimana Bu? Ayeuna mah tiap malam minggu salaki teh tara tong boro martabak bala-bala sapotong ge hanteu. Apa respon saya? Respon saya sederhana. Saya juga mau tanya ke ibu. Dulu ibu kalau diapelin sama bapak, raksukanana siga kumaha? Pan ibu ge geulis. Pakai baju paling bagus, pakai parfum paling wangi. Pacar ibu datang langsung, hoyong teh atanapi kopi. Sekarang saya tanya balik ke ibu. Lamun bapak mulih kapang linggihanana, kapang linggihan ibu, setelan apa yang ibu pakai? Lamun kira-kira pakaian teh daster anu full AC teh bolongna di mana-mana. Nya atuh dibere bala-bala sapotong ge ibu teh kudu syukuran. Simpulannya apa? Kenapa ibu dan bapak saling memaafkan? Henteu cerai di tengah jalan. Karena ada pemaafan. Dan pemaafan itu ruangnya muncul karena ada mahabbah. Dan saya mendorong kita juga relasinya dengan pemerintah juga sama. Negara yang baik itu adalah negara yang pemimpinnya jujur, adil, dan amanah, sayang sama rakyatnya, dan rakyatnya mendoakan pemimpinnya. Negara paling buruk itu adalah pemimpinnya senang berkhianat dan masyarakatnya mendoakan hal-hal buruk untuk pemimpinnya. Kalau itu yang terjadi, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu bakal hilang. Tadi Pak Wabub ngobrol, kata Pak Wabub ini baru 2 tahun jadi wakil bupati. Pak adenya baru 2 tahun jadi bupati. Kalau kemarin ada janji, pan janji nanti 5 tahunan. Lamun ayeuna can anggeus dah karak 2 tahun. Ieu mah mantuan we gitu ame dihampuranya gitu. Kan gitu. Belum lagi yang 2 tahun ini saya merasakan betul bagaimana kesulitan Pak Wabub. Di 2 tahun terakhir ini kita dihantam oleh pandemi yang luar biasa. Jadi bagi saya, kalau di Tasik ini sekolah-sekolah masih berdiri, gurunya masih bisa digaji, itu jadi sesuatu yang harus kita syukuri. Karena memang situasinya memaksa kita untuk sama-sama berhadapan dengan hal yang sulit. Dan saya ingin pastikan ke Pak Wabub, masyarakat ini siap diajar sulit. Siap diajak sulit kan? Asal berjamaah jeung pamimpinna. Anu teresep mah urang teh masyarakatna diajak werit, diajak sulit, tapi pamimpinna menerima gratifikasi berupa sepatu Louis Vuitton yang harganya puluhan juta. Kan itu yang terjadi di kota Bandung. Ya. Yang terakhir, wal afina anin nas. Selesai saum, saya minta kita berubah jadi orang-orang yang lebih mudah memaafkan orang lain. Bapak Ibu, mohon maaf ya, Amerika itu bukan negara sempurna, Pak. Banyak kekurangannya. Tapi yang luar biasa, kalau ada kontestasi politik di mereka, diumumkan pemenang jam 12 siang, jam 1 yang kalah itu sudah berpidato. Saya mengucapkan selamat kepada pemenang, dan saya pastikan saya akan tetap hadir untuk Amerika meskipun tidak dalam posisi sebagai presiden. Mereka itu udah biasa kalah menang. Diurang menikudu berdarah-darah. Dan lukanya dirawat lama.
Maka saya kemarin, mohon maaf ya, ini internal sebetulnya, ketika diminta oleh Ketua Umum PP Persis menjadi koordinator Pilpres 2024, saya yang diberikan tanggung jawab untuk ngurus itu. Saya ngobrol kepada Ketua Umum Persis, saya bilang gini, hal yang pertama yang ingin saya hadirkan dari jamaah Persis dan simpatisannya, juga keluarga besarnya adalah menghadapi tahun politik ini dengan tenang dan santai. Saya tidak ingin belum apa-apa kita sudah ngambil sikap. Saya tidak ingin kita belum apa-apa lalu kemudian sudah memusuhi yang lain. Saya minta kita semua santai saja. Ya, jangan sampai seperti kemarin. Kemarin itu bagi saya pilpres yang paling berdarah-darah. Dan dua nana ngaku sebagai pelanjut cita-cita perjuangan Nabi. Anu hiji dengan gaya mengatakan bahwa calon saya masih ga Nabi. Soalnya sederhana. Kumaha bentuk kesederhanaan anak? Pakaian anak kaluhur bodas kahanap hidung. Lamun kitu budak TPA kabeh jadi presiden, Bu. Nu hiji deui terprovokasi lalu kemudian dia pakai dalil. Maningan jago saya masih ga Nabi. Resep naik kuda. Lamun anu tiap-tiap naik kuda bisa jadi presiden, Bu. Kalau ibu dan bapak pernah datang ke kebun binatang Bandung di Taman Sari, eta teh tiap poe aya anu nyekel kuda. Apakah kemudian mereka juga layak untuk jadi presiden? Oleh sebab itu saya minta kita semua punya ruang pemakluman dan pemaafan. Gimana caranya kita bisa memaafkan orang lain? Syarat paling pokok adalah kita ngerti bahwa kita ini adalah manusia yang punya potensi untuk berbuat buruk. Kita bukan malaikat yang selamanya ada dalam jalan taat. Sehingga ketika orang berbuat maksiat kepada kita, menyakiti kita, maka kita akan punya ruang pemakluman. Oh, wajar dia semacam itu karena dia manusia. Jadi kalau ibu punya suami sesekali nyakitin ibu, ibu itu harus syukuran. Ngundang tatangga sadayana. Cek kunaon syukuran, alhamdulillah sing horeng salaki ece teh manusa. Kunaon kitu cek, eta we da loba nganyeri hatekeun. Dalamun malaikat mah moal. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, saya minta Ramadan ini minimal kita berubah menjadi 3 karakter tadi. Kita jadi jauh lebih dermawan. Bapak ibu boleh tanya ke Pak Wabub nanti, uang Kabupaten Tasik itu berapa banyak? Dan berapa banyak PR-nya? Saya menjadi saksi, Pak Wabub ini berulang kali datang ke provinsi, pengen provinsi bangunin rumah sakit buat warga Tasik. Beliau pengen bangun itu 1 di Kidul, di selatan, 1 di daerah Manunjaya, 1 di daerah Tasik Utara. Dan itu beliau serius melakukan itu. Saya tahu persis. Kenapa beliau harus datang kemana-mana? Karena duitnya nggak ada. Oleh karena itu kalau boleh, Abu Bakar As-Siddiq itu bantu. Nges Pak Wabub tong kaditu kadieu wae, ka Abu Bakar As-Siddiq. Butuh rumah sakit nu masuk dipangbangunkeun. Gagah tuh umat Islam lamun gitu. Gagah. Gimana caranya? Yang 327 triliun itu harus terkumpul. Sehingga kalau ada yang sakit nggak ke Boromius. Kalau nggak ada yang sakit nggak ke Advent. Kalau ada yang sakit nggak ke Immanuel. Ya maya Allah, tiap aya nu sakit dicanganak ke rumah sakit Islam, tuluy maut. Tungtung nate mun aya nu gering teh. Canaknya ke rumah sakit Islam, moal kunaon sok maut. Kan malu kita itu. Kenapa? Karena alkesnya kurang qualified misalkan. Sok sekarang kita rajin zakat. Dan kalau boleh orang Tasik ini tiasa teh tong ngabangun masjid wae. Mani resep nyeun masjid teh. Sa RT aya 3. Nu itu sajajar, nu ieu satengah jajar, nu ieu saparapat jajar. Kunaon cenah loba teuing masjidna? Nu itu NU, nu ieu Muhammadiyah, nu ieu Persis. Cik atuh sing guyub. Ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan, Lebaran insya Allah akan jatuh pada hari yang beda. Catat ya, beda. Muhammadiyah nanti akan duluan. Muhammadiyah Idnya tanggal 21 April, hari Jumat.
NU, Persis, Matlawul Anwar, dan pemerintah besar kemungkinan di hari Sabtu. Saya mau tanya, Bapak Ibu badai milih dinten naon? Saya tidak ingin warganya Pak Cecep ini bikin madhab oplosan. Paneta teh nu hiji nganggo wujudul hilal, nu hiji pakai imkanur ru'yah. Yang wujudul hilal, berapapun hilal di atas ufuk itu dihitung, meskipun itu hanya 0,001. Yang satu nunggu 3 derajat, yang imkanur ru'yah. Nanti di bawah 3 derajat, maka Muhammadiyah akan masuk ke bulan baru, tanggal 21. Kalau Anda Muhammadiyah, Anda buka hari Jumat dan Anda id hari Jumat. Kalau Anda bukan Muhammadiyah dan ikut pemerintah, ikut ormas yang lainnya, maka Anda buka hari Sabtu dan id hari Sabtu. Saya tidak ingin ada yang pakai madhab oplosan. Poe Jumaah buka. Tuluy ditanya, nah maneh mah teu id? Teu rame ayeuna mah saeutik erek isuk we. Nah, itu nggak boleh. Ya. Maka nanti yang tadi pakai apa tuh? Pakai Vespa ya, pakai skuter itu, saya minta mereka itu, Anda harus jadi tenun kebangsaan dan keumatan kita. Sok ayeuna ngagas Vespa, kuriling Tasik bejakeun, engke id bakal beda. Lamun aya Muhammadiyah butuh lapang ti NU atau ti Persis, bere. Dari mulai sekarang Abu Bakar As-Siddiq cari Muhammadiyah terdekat. Bilang, lamun teu gaduh difasilitasan ku Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dengan satu catatan, karena Anda bikin opor lebih dulu, engke jang buka pangnyeunkeun opor. Itu ta'awun namanya. Kan itu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Baik Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya kira itu yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Dan saya mohon maaf tidak bisa ikut buka bersama di tempat ini, tapi yang jelas kita akan tetap bukanya bareng. Hanya tempatnya yang beda. Saya kira itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah mengizinkan kita untuk menyelesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga selesai Ramadan kita berubah jadi pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin wa may yadhakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Tatan Ahmad Santana yang telah menyampaikan materinya terkait Ramadan dan perubahan. Mudah-mudahan kita semua berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa tentunya dan mencapai derajat ta'allaqum tattaqun. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kajian Ahad dan acara iftar bersama pada sore hari ini telah kita ikuti bersama. Tentunya mudah-mudahan dari kajian ini ataupun dari acara ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih barokah dan diakhiri dengan hidup yang husnul khatimah. Dan kami sampaikan kembali juga di 10 hari terakhir berbarengan dengan kegiatan di Masjid Abu Bakar ini, kami undang ibu bapak sekalian, bagi yang ingin ikut kajian silakan datang ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kami terbuka untuk siapapun. Dan sekali lagi kepada para donatur atau muslimin kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran, jazakallahu khairan jazaa atas kontribusi besar kecilnya baik materi, tenaga ataupun pikirannya demi terselenggaranya kegiatan Ramadan di Abu Bakar ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mempersiapkan untuk sholat berjamaah